Ya, siap. Terima kasih Pak Moderator, Pak Eko senior banget ini. Wis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. kita semua. Izin untuk men-sharing presentasi saya. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita bicara tentang e-commerce ya. Di judul saya itu pengembangan marketplace lokal di tengah-tengah raksasa marketplace global. Karena memang kalau kita lihat saat ini memang didominasi oleh marketplace yang gede ya. Itu sudah tidak asing lagi, katakanlah sebuah marketplace yang cukup besar, katakan itu Bukalapak, kemudian Lazada, yang mana di beberapa negara mereka sudah eksis. Dan saya pikir ini yang kita melihat bahwa ini marketplace global. Kemudian adalah kita bicara tentang e-commerce. Tadi Pak Edi juga sudah menyampaikan dan Pak Ivan juga sudah menyampaikan bahwa ini sudah tidak asing lagi sebenarnya. Marketplace di Indonesia itu sudah sangat banyak. Kalau kita bicara di e-commerce itu terbagi-bagi ya. Ada marketplace, kemudian ada B2B, kemudian ada fashion. Walaupun pada prakteknya kalau kita lihat sampai detik ini bahwa fashion, B2C dan marketplace ini sudah mulai sulit kita bedakan yang mana satu. Kenapa? Kita lihat bahwa dulu aja Shopee itu dia spesial untuk fashion. Nah, sekarang ini semua juga dijual. Jadi ternyata bukan hanya di satu produk saja, tapi justru mereka melakukan mix produk di dalam e-commerce ini. Nah, ini artinya bahwa kesempatan bagi negeri ini sebenarnya untuk mengembangkan e-commerce lokal. Jadi bukan hanya kita tertuju pada e-commerce global seperti itu. Kemudian jenis-jenis e-commerce secara umum tadi Pak Irfan juga sudah menyampaikan bahwa ada marketplace C2C, yaitu marketplace C2C itu mereka murni hanya menyediakan platform. Mereka menyediakan platform, kemudian mereka mengatur transaksi. Nah, kita bisa lihat di Bukalapak, di Tokopedia, penjual dengan pembeli itu mereka direct. Jadi si pemilik platform dia hanya mengatur transaksinya saja, supaya jangan sampai terjadi penjualan barang-barang yang penipuan seperti itu. Walaupun sampai saat ini juga masih terjadi. Yang kedua adalah ada shopping mall online. Ini shopping mall online ini mix, produknya mix. Yang pertama adalah dia juga punya produk sendiri, kemudian dia juga memberi ruang untuk berjualan semacam tenan online gitu. Jadi penjualan dari luar bisa masuk di dalam shopping mall online. Kemudian toko online B2C. B2C ini kalau kita lihat secara detail seperti Bineka. Jadi B2C itu tidak ada produk orang lain, itu hanya produk mereka saja yang mereka jual di situ. Kemudian ada marketplace B2B. Nah, barangkali di Batam ini juga akan dibangun yang nantinya sangat bagus sekali. Jadi B2B ini mempertemukan para penjual dengan para supply. Supplier ada di situ, distributor, principal ada di situ. Jadi kalau kita beli barang itu untuk penjual, untuk dijual kembali, tidak perlu cari-cari grosir yang lain, tetapi sudah terkumpul. Ini juga dilakukan oleh Alibaba. Jadi sehingga penjual itu terbuka, dia mau jual barang apapun ada di situ. Jadi bisa beli di situ dengan harga yang transparan dan tentu bersaing. Yang terakhir adalah marketplace di media sosial. Barangkali ini bagi penjual online ini sudah tidak asing lagi. Di Facebook sendiri dia menyediakan marketplace. Nah, tentunya di setiap aplikasi itu pasti punya kelemahan, pasti punya kelebihan. Nah, misalnya di marketplace media sosial, ini murni tidak diatur apa-apa. Yang diatur adalah lapaknya saja. Jadi silakan bertransaksi penjual dengan pembeli, silakan direct payment ke penjual ke pembeli, hanya saja dia hanya mengatur lapaknya. Diatur bahwa di lapak ini tidak boleh berjualan yang barang palsu.
Di sini, di lapak ini tidak boleh berjualan yang dilarang oleh pemerintah, misalnya berjualan senjata api dan segala macam, itu tidak boleh. Nah itu, hanya itulah yang diatur oleh Facebook. Nah tentunya kita melihat bagaimana marketplace ini bisa difungsikan di lokal. Kemudian, bagaimana dengan e-commerce lokal yang kelihatannya pangsa pasar dikuasai oleh marketplace global? Terus terang, Batamall ini kita sudah bangun sejak 2018. Dan banyak hal yang memang kita pelajari seperti apa. Karena banyak daerah yang memang sudah ketakutan duluan. Dia melihat, waduh, saya mau bangun e-commerce, sementara e-commerce yang sudah raksasa ini, mereka sudah mengambil semua pangsa pasar saya, gitu loh. Jadi kita lihat Tokopedia semua dijual, Bukalapak semua dijual. Mau cari barang murah ada, mau cari barang mahal ada, mau cari barang apapun ada di situ. Jadi kelihatannya pangsa pasar itu sudah dikuasai oleh marketplace global. Lalu kami di Batamall, kami mencoba riset, apakah betul semua pangsa pasar ini diambil oleh global. Kalau semua pangsa pasar di lokal ini diambil oleh marketplace global, lalu kita mau dapat apa? Saat ini kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa bertahan untuk berjualan di marketplace global. Tadi Pak Irfan sudah menyinggung ketika ada PMK yang terakhir ini membatasi batas ambang nilai barang, kemudian beberapa hal yang lain, pajak, dan juga pengiriman yang sering terganggu. Jadi ini kita di marketplace lokal itu kita nggak bisa, sulit untuk main di marketplace global. Jadi ternyata setelah kami riset bahwa pangsa pasar yang diambil oleh marketplace global itu sedikit ternyata. Sedikit sekali. Jadi kami sudah kolom-kolom di sini, ada yang warna hijau itu pangsa pasar yang besar sekali untuk di setiap daerah. Ternyata yang untuk marketplace global itu hanya sedikit yang mereka ambil. Iya, betul. Jadi hanya kecil sekali. Nah ini yang mendorong kami untuk terus meneliti, terus meriset apa sebabnya, kenapa marketplace global itu tidak bisa masuk ke setiap daerah. Kita lihat bahwa marketplace global itu sulit berkembang di daerah untuk saat ini. Untuk saat ini ya, kita nggak tahu ke depan apakah bisa berkembang atau tidak. Nah, salah satu yang kami temukan adalah penjual dan pembeli itu belum teredukasi secara merata. Ya, barangkali penduduk atau masyarakat yang sudah punya smartphone, kemudian sudah mulai berani mencoba untuk belanja online, nah barangkali sudah bisa. Tetapi masih banyak yang belum teredukasi secara merata. Bahkan banyak yang kami temui di lapangan itu, mereka tidak percaya mau belanja online. Betul apa enggak ya? Betul apa enggak? Atau nanti saya udah kirim uangnya tapi barangnya nggak datang. Ini juga penting sekali. Dan ini juga nantinya masukan untuk BP Batam supaya kita terus mengedukasi. Nah, misalnya kita sudah bangun hub logistik misalnya, tetapi kalau masyarakat itu sendiri tidak teredukasi dengan baik, itu juga sulit untuk berjalan. Yang kedua adalah penjual masih terbatas terhadap sumber daya manusia. Itu salah satu penghambat juga, misalnya ini KUKM yang sudah punya barang, sudah punya produk, dia mau jualan, tetapi dia tidak tahu mau upload ke mana. Kami sudah pernah mengedukasi beberapa KUKM, mereka bertanya, Pak, itu apa itu website ya? Terus deskripsi itu apa? Jenis barang itu apa? Jadi padahal sebenarnya mereka sudah tahu bahwa barang ini jenisnya ini. Tapi untuk menerjemahkan, untuk memposting di web itu sangat sulit. Nah ini juga perlu satu edukasi kepada penjual, bagaimana mereka mau jualan, tapi memahami saja istilah-istilah di digital ini agak sulit. Kemudian jaringan komunikasi masih terbatas dan mahal, kita harus mengakui itu. Kita harus mengakui itu. Ya mudah-mudahan harapan kita dengan perkataan Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa paling lama 2020 itu semua sudah koneksi internet. Tapi itu sebatas harapan, barangkali akan terwujud. Karena
Kalau jaringan internet ini masih terbatas, ini sulit untuk berkembang. Cina itu mereka berkembang karena jaringan komunikasinya itu hampir merata di seluruh negeri. Korea itu bisa cepat karena memang koneksi internetnya itu sudah ring, bukan hanya di satu daerah tertentu, tetapi merata. Yang kedua adalah kuota internet masih mahal bagi kalangan tertentu. Ya mungkin bagi kalangan yang menengah ke atas ya tidak seberapa. Tetapi bagi mereka pelaku-pelaku UKM yang masih kecil, itu mereka akan mikir, waduh, beli kuota, walaupun secara prakteknya sebenarnya masyarakat kecil itu juga beli kuota, tapi ya untuk Facebook, untuk yang lain-lain, tetapi tidak dimaksimalkan untuk yang berproduktif. Gitu. Kemudian ini menjadi kendala juga, ya sampai saat ini juga masih kita hadapi adalah biaya kirim yang mahal. Nah inilah yang membuat marketplace atau penjual-penjual di lokal itu tidak bisa maksimal berjualan secara nasional, bahkan per daerah, karena biaya kirim yang mahal. Contoh, sekarang kita mau jual barang di nasional, lalu ada pembeli dari Jawa Barat, ada pembeli dari Jogja. Kita mengirim saja itu biayanya itu hampir setengah dari nilai barang, bahkan sama dengan nilai barang yang kita jual. Ini tidak bisa berjalan, tidak bisa berjalan. Jadi ini menjadi satu kendala untuk nasional. Yang berikutnya adalah pengiriman barang yang lama. Karena kami sudah bermain di ranah ini, baik lokal maupun nasional, ini kami sangat kesulitan sekali. Kadang-kadang pelanggan kita itu ada yang beli di Papua, waktu itu barangnya sampai 2 bulan lebih baru nyampe. Sementara di platform itu kita hanya berjanji 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari. Tetapi ternyata sampai 2 bulan. Nah ini kita tidak tahu apakah barangkali ini juga ada faktor lain yang membuat ini keterlambatan, tapi itu fakta yang terjadi. Jadi inilah sebenarnya yang kami lihat bahwa marketplace lokal ini sangat berpotensi untuk berkembang di daerah. Kemudian kalau kita melihat bahwa banyak lagi ada kendala yang lain, yaitu pajak yang memberatkan sehingga menghilangkan daya saing. Sekarang ini kita sulit bermimpi untuk bermain di marketplace nasional ya. Kalau kita jual barang dari Batam, tadi sudah disampaikan Pak Irfan, nah tentunya ini sangat memberatkan juga. Tapi ya ini kita kembalikan kepada pemangku kebijakan ya masalah itu. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, itulah sebabnya kami mengembangkan sebuah platform e-commerce lokal dengan nama Batam Mall. Kenapa Batam Mall? Banyak teman-teman yang bertanya, kenapa Batam Mall? Batam Mall kan lingkupnya kecil. Kenapa tidak membuat apa gitu ya? Satu nama yang nasional, jadi bisa menjual secara nasional. Kami menyampaikan bahwa yang pertama adalah kita harus buat Batam Mall. Batam ini kita harus angkat. Kalau kita tidak mengangkat Batam ini, siapa lagi? Siapa lagi yang mau kita tunggu? Marketplace global itu tidak akan mengangkat Batam. Jadi itu salah satu tujuan kami bahwa kami harus mengangkat Batam Mall. Walaupun itu skopnya kecil. Ya, tapi tetap kami mengangkat Batam Mall. Yang kedua adalah kami melihat bahwa saat ini marketplace atau penjual online itu harus dibangun dari pinggir dan dari lokal. Baru bisa optimal. Ya, sudah ada marketplace nasional, tapi seberapa banyak UKM bisa hidup di situ? Ya, barangkali di kota besar, oke, mereka bisa berjualan. Tetapi kita lihat di pinggir dengan banyak kendala, tidak teredukasi dengan baik, kemudian ada kendala-kendala komunikasi, telekomunikasi, jaringan, dan sebagainya. Ini yang menjadi penghambat-penghambat. Nah, tadi Pak Irfan sudah menyampaikan juga bahwa di China itu sudah ada yang namanya marketplace offline. Ini juga salah satu cara sebenarnya bagaimana kita mengumpulkan KUKM ada di situ. Jadi memang untuk masuk ke ranah e-commerce ini tidak semua harus online.
itu juga dibangun dari offline. Ada O2O, ada offline to online. Bahkan ada trending juga dari online to offline. Dia promosi secara online, tetapi mengundang orang untuk datang beli secara offline. Itu juga. Jadi intinya yang namanya e-commerce itu kan elektronik komersial, apapun itu bisa kita lakukan di situ. Jadi itulah sebabnya kami mengembangkan sebuah platform e-commerce. Kemudian, apa itu Batam Mall? Batam Mall memang dalam 2 tahun terakhir kami belum untuk dipublish, karena 2 tahun terakhir itu kita hanya bermain di Horeca saja. Itu ada sekitar 1.000 member di hotel, restoran, kita hanya supply secara khusus, tetapi tidak dibuka untuk umum. Nah, barangkali yang disampaikan Pak Eko tadi, COVID ini membawa berkat ya bagi kita. Jadi ketika COVID ini mulai dari Februari sudah mulai kecium, kami memprediksi bahwa badai COVID ini akan melanda dunia. Dan ternyata hari ini juga membuktikan hal itu. Nah, jadi makanya mulai di bulan Maret itu ya sudah, ayo kita membuka diri saja. Kita membuka Batam Mall ini untuk publik, supaya semua bisa memanfaatkan ini di momen ini juga barangkali tepat. Dan kita juga lihat bahwa apa yang telah diprediksi itu juga betul. Jadi saat ini Batam Mall itu lebih kepada model bisnisnya itu bukan lagi hanya di marketplace B2C, tetapi ada C2C. Nah, artinya bisnis model yang ini yang pertama adalah B2C. Batam Mall sendiri itu punya barang, itu punya stok, itu punya gudang. Jadi tidak hanya melulu menunggu orang-orang yang berjualan di dalam platform. Karena kami melihat bahwa kalau kita menggunakan model bisnis murni C2C, ini Batam ini agak sulit. Kenapa? Orang akan melihat saya mau jualan apa, kan begitu. Ini butuh proses banyak. Teman-teman juga sudah melakukan ini di beberapa daerah. Ternyata saling menunggu. Si pembeli nunggu barangnya lengkap, si penjual juga nunggu orang pembeli. Jadi kapan ketemunya nih? Nggak ketemu nih. Nah, jadi akhirnya ya sudah, kita mulai dengan B2C. B2C kemudian kami akan mulai B2C-nya itu dari kebutuhan sehari-hari, supermarket lah katakan seperti itu. Kemudian fashion nanti akan saya sampaikan. Jadi marketplace-nya itu hidup, ada barang gitu loh. Nah, kemudian kenapa harus ada C2C? Ada marketplace juga yang dibuka untuk umum. Karena kami melihat bahwa sebenarnya di Batam ini memiliki satu kekuatan ekonomi yang digerakkan oleh KUKM. Nah, ini yang kami tangkap. Ini kami membantu pemerintah. Bagaimana supaya KUKM ini mereka go digital. Bukan berarti marketplace yang ada di sosial media tidak bagus, tidak. Tetapi ini lebih terstruktur lagi, lebih terkoordinir lagi. Karena kita melihat bahwa KUKM yang berjualan di sini pasti mereka itu, misalnya dia punya produk yang bagus, kualitasnya bagus, ketersediaan produknya bagus, kemudian zero dari penipuan, mohon maaf. Jadi inilah maksud kami kenapa harus ada C2C. Jadi bukan hanya kami berjualan saja, tetapi kami juga menggandeng, marilah masyarakat Batam itu, mari kita go digital bersama-sama. Kemudian di Batam Mall itu kami punya moto, Pak Irfan dan Pak Eko, dari Batam untuk Batam menuju pasar global. Nah, kenapa seperti itu? Dari Batam ini memang Batam Mall lahir dari Batam kok. Namanya aja Batam Mall. Dan Batam Mall ini memang dipersembahkan untuk Batam. Silakan berbelanja di situ, silakan berjualan di situ. Ya. Lalu menuju pasar global, kenapa tidak nasional? Biasanya orang marketplace yang mau menuju naik kelas itu berarti dari lokal, kemudian regional, kemudian nasional, kemudian internasional. Sebenarnya ini satu bonus besar kenapa Batam Mall itu menuju pasar global. Karena di Batam sendiri itu negara tetangga kita itu sering disebut sebagai kecamatan sebenarnya. Karena dekat sekali. Nah, ini menjadi keuntungan bagi kita. Jadi untuk go global itu tidak lagi harus melalui Jakarta, melalui daerah-daerah secara nasional baru ke internasional. Tidak.
Nah, kenapa pasar harus menuju pasar global? Karena ini juga membantu para KUKM ini, produknya ini akan dipasarkan secara global. Mumpung kita sudah dekat di Singapura, kita sudah dekat di Malaysia, kita sudah dekat dengan hub internasional yang ada di Singapura. Jadi di mana-mana kita bisa pasarkan produk. Jadi Batam ini lahir untuk Batam dan juga untuk Batam untuk pasar global. Kan begitu. Sekarang KUKM kalau kita mau jualan secara nasional, saya mau menyampaikan secara fakta bahwa kita tidak memiliki daya saing. Sulit kita bersaing. Karena mau jual murah aja kita ditambah dengan ongkir pajak segala macam itu sulit untuk bersaing. Nah, inilah yang menjadi satu strategi kami untuk membantu KUKM yang ada di Kota Batam ini, marilah berjualan. Ya, mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kami akan membuat satu aplikasi lagi yang dikhususkan untuk negara Singapura dan Malaysia. Jadi ini kami menjadi jembatan untuk memasarkan produk-produk KUKM di negara sana. Jadi ini go global. Yang kedua adalah go global kedua yang belanja di Batam Mall, Bapak Ibu, sampai sekarang ini ada ratusan orang dari Singapura itu. Jadi mereka pesan dari Singapura, kami siapkan barangnya, mereka hanya sampai pelabuhan. Kami kasih barangnya, mereka bawa, bayar. Jadi ini juga mendatangkan income bagi kota ini, bukan hanya untuk dimanfaatkan di lokal saja, tapi ini juga internasional. Jadi kira-kira itulah moto Batam Mall-nya. Kemudian kalau kita bicara Batam Mall dan konsumen, apa yang diberikan Batam Mall kepada konsumen? Batam Mall menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pokok, elektronik, fashion, layaknya mall sebenarnya. Mimpinya itu yang mudah-mudahan segera terwujud adalah Batam Mall itu seperti mall konvensional, tetapi semua diperdagangkan lewat online. Kemudian Batam Mall dan KUKM. Apa yang dapat kami lakukan untuk KUKM? Ya. Batam Mall menyediakan lapak usaha untuk KUKM. Jadi KUKM itu mereka boleh berjualan di sini. Ya, mereka tinggal mendaftar, kemudian display barang-barangnya di sini. Jadi sudah tidak banyak pekerjaan lagi, mereka hanya siapkan produk, kemudian upload di sini, tentu dengan ketentuan tertentu, karena yang berjualan di Batam Mall kita juga harus screening, tidak asal jual, beda dengan marketplace yang ada di sosial media, siapapun bisa jual, barang-barang apapun bisa, sampai obat kuat, obat lemas masuk semua di situ. Jadi di Batam Mall kita akan screening itu, memang barang-barang yang bermanfaat untuk masyarakat ya silakan dijual di situ. Ya, kemudian fasilitas apa saja yang disediakan oleh Batam Mall? Di Batam Mall itu sudah menyediakan layanan pelanggan. Ada di fixed line telepon, kemudian ada WhatsApp, kami juga ada di Facebook, kemudian Instagram dan sosial media lainnya. Yang kedua adalah kami juga sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu sebagai penyelenggara sistem elektronik. Jadi murni memang Batam Mall ini sudah diurus semua apa yang menjadi izin-izinnya. Yang ketiga adalah jasa pengiriman untuk nasional tetap sudah kami siapkan. Ini sudah terkoneksi semua, sudah integrasi, mulai dari JNE, JNT Express, Lion Express, Post, dan lain-lain. Nah, khusus untuk Batam, itu ada antar Batam. Ada kurir lokal. Yang kurir lokal ini selalu standby. Jadi kapan saja Bapak Ibu boleh belanja di Batam Mall, itu langsung diantar di hari yang sama. Jadi ini memiliki kurir tersendiri di sini. Kemudian metode pembayaran kami juga sudah terintegrasi. Bapak Ibu tinggal melihat, tinggal memilih saja. Ini berbagai bank mulai dari SMB Niaga, BNI, BCA dan lain-lain. Juga kami sudah membuka link dan sudah terintegrasi dengan QRIS dari Bank Indonesia. Ini juga kami mendukung program pemerintah yang non cash ya, non tunai. Jadi
Bapak Ibu juga bisa membayar lewat GoPay, Dana, Sakuku, Oko. Ya. Dan di luar itu kami juga sudah bekerja sama untuk dapat membayar di Alfamart dan Indomaret. Sampai juga di AI Aku Laku itu pay later, bisa belanja hari ini, bayarnya nanti. Brian masih banyak slide-nya? Dikit lagi, Pak. Ya, oke. Ya, jadi apa saja produk Batamol ini saya sampaikan, ini ada di untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian kebutuhan bayi, fashion juga ada, kemudian ya sepatu-sepatu juga ada. Nah, saat ini yang sedang kami yang sedang berjalan saat ini adalah di produk supermarket. Ini yang cukup banyak sekali respon dari masyarakat. Bahkan sampai saat ini pembeli aktifnya hampir mencapai 1.000 orang. Jadi mudah-mudahan marketplace ini juga membantu orang-orang masyarakat Batam yang ingin berbelanja dengan harga. Bapak Ibu bisa compare, kalau kami boleh sampaikan bahwa harga-harga kami ini hampir lebih murah dari supermarket yang ada. Juga sudah terintegrasi dengan pengiriman. Dan yang lain adalah ada satu menu menjadi kebanggaan kami. Ini tidak ada di marketplace apapun. Ini sudah ada yang namanya belanja bulanan. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih belanjanya apa saja, sehingga setiap bulan kami akan remind bahwa ini ada belanjaan Bapak Ibu. Jadi tidak repot lagi harus pilih satu persatu. Kemudian di sistem pembayaran sudah terintegrasi semua, tinggal Bapak Ibu bayar, boleh bayar sebelum belanja atau bayar setelah berbelanja. Terima kasih Pak Eko. Thank you. Terima kasih Pak Brian. Motonya tadi bagus sekali, dari Batam ke Batam terus ke global.